Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Komponen Motherboard. Sebelum memasuki materi, pertama-tama kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi, biasanya dipanggil Reza atau Levi. Nama saya Ridwan Dwi Saputra, biasa dipanggil Iwan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kristensia dengan NIM H10512310119. Motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras, seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Sebagai pusat komunikasi, motherboard memungkinkan pertukaran data dan daya antara komponen tersebut melalui jalur dan konektor yang telah ditentukan. Selain itu, motherboard juga menyediakan port untuk perangkat eksternal seperti USB, audio, dan jaringan, serta komponen tambahan seperti chipset yang mengelola interaksi antara CPU dan perangkat lainnya. Dengan demikian, motherboard memerankan peran vital dalam memastikan kinerja dan stabilitas sistem komputer secara keseluruhan. Ada beberapa bagian-bagian dari motherboard, antara lain, yang pertama adalah CPU socket. CPU socket adalah komponen pada motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang dan menghubungkan prosesor dengan komponen lain di sistem komputer, seperti memori dan perangkat input-output. Selain memastikan CPU terpasang dengan benar dan stabil, soket ini juga mengalirkan daya listrik serta data antara prosesor dan motherboard. Setiap jenis prosesor membutuhkan soket tertentu agar kompatibel, dan desainnya membantu mencegah kesalahan pemasangan. Yang kedua adalah slot memori. Slot memori pada motherboard adalah tempat untuk memasang modul RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara dari data yang akan digunakan oleh CPU saat menjalankan program. Slot ini menghubungkan RAM dengan sistem sehingga data dapat dipindahkan dengan cepat antara memori dan prosesor dan memungkinkan kinerja yang lebih efisien. Jenis dan jumlah slot memori di motherboard menentukan kapasitas dan kecepatan RAM yang dapat digunakan dengan berbagai standar seperti DDR, DDR2 dan DDR3 serta DDR4 yang harus sesuai dengan jenis modul memori yang terpasang. Kemudian yang ketiga ada SATA port. SATA port pada motherboard adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan optical drive ke sistem komputer. Fungsi utama dari SATA port ini adalah untuk mentransfer data antara motherboard dan perangkat penyimpanan dengan kecepatan tinggi. SATA port mendukung berbagai versi dengan kecepatan transfer yang berbeda-beda, seperti SATA 1, 2, dan 3, dengan setiap generasi menawarkan peningkatan kecepatan. Ini memastikan sistem dapat mengakses dan menyimpan data dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada PCI slot. PCI slot pada motherboard adalah tempat untuk memasang kartu ekspansi, seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, atau kartu lainnya yang menambah fungsionalitas sistem komputer. Slot ini memungkinkan perangkat tambahan tersebut berkomunikasi dengan prosesor dan komponen lain melalui motherboard. PCI atau Peripheral Component Interconnect hadir dalam berbagai varian, seperti PCIe atau PCI Express yang lebih modern dan menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, sehingga mendukung kerja perangkat yang lebih cepat dan canggih. Yang kelima ada VGA slot. VGA slot ini biasanya berupa PCI Express, 16 slot, adalah slot yang pada motherboard digunakan untuk memasang kartu grafis atau GPU. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kartu grafis dengan sistem komputer sehingga dapat mengolah dan menampilkan grafis, terutama pada aplikasi yang membutuhkan performa visual lebih tinggi seperti untuk gaming, desain grafis, dan pemrosesan video. Slot ini memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi antara kartu grafis dan prosesor, serta mendukung output visual ke monitor. VGA slot yang modern biasanya mendukung kartu grafis dengan kemampuan grafis yang canggih dan bandwidth yang besar. Yang keenam yaitu IDA port.
IDE port atau Integrated Drive Electronic adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive atau CD atau DVD. Fungsi utama dari IDE port ini adalah memindahkan data antara perangkat tersebut dengan motherboard. Teknologi ini sudah lama digantikan oleh SATA yang lebih cepat, namun masih ada di komputer lama. Yang ketujuh adalah power connector. Power connector adalah konektor pada motherboard yang menyalurkan listrik dari power supply ke semua komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Tanpa power connector, komputer tidak bisa menyala. Nah, konektor utama dari power connector ini biasanya memiliki 24 pin, tapi ada juga tambahan 4 pin atau 8 pin untuk daya ekstra ke CPU. Selanjutnya yang ke-8 adalah USB port. USB port merupakan konektor serbaguna yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, flash disk, dan lain sebagainya ke komputer. Port ini memudahkan transfer data dan memberikan daya listrik ke perangkat yang terhubung. Versi dari USB port ini bervariasi mulai dari USB 2.0 hingga USB 3.1 dengan kecepatan transfer yang berbeda-beda. Yang ke-9 adalah VGA port. VGA port adalah konektor untuk menghubungkan komputer ke monitor atau layar lainnya. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar. VGA adalah teknologi lama yang kini sudah jarang dipakai, karena kebanyakan perangkat sekarang menggunakan HDMI atau DisplayPort yang lebih modern. Yang ke-10 adalah audio line. Audio line merupakan konektor untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, headphone, atau mikrofon ke komputer. Fungsi utama dari audio line ini adalah memindahkan sinyal suara dari komputer ke perangkat audio, sehingga kita bisa mendengar suaranya, atau bisa juga menggunakan mikrofon. Ada beberapa jenis port untuk mendukung berbagai jenis suara, dari stereo hingga surround. Selanjutnya yaitu printer parallel port. Printer parallel port pada motherboard adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan printer ke komputer melalui kabel paralel. Sederhananya yaitu port yang digunakan untuk printer. Fungsinya adalah mentransfer data antara komputer dari printer dalam format paralel, yang dimana beberapa bit data dikirim secara bersamaan melalui beberapa saluran. Meskipun kini banyak printer modern yang menggunakan koneksi USB atau jaringan, printer parallel port menjadi standar untuk komunikasi dengan printer pada komputer desktop. Kemudian itu ada LAN port. LAN port pada motherboard adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN melalui kabel Ethernet. Fungsinya adalah memungkinkan komunikasi data antara komputer dan perangkat lain dalam jaringan, seperti router, switch, atau perangkat jaringan lainnya, sehingga pengguna dapat mengakses internet, berbagi file, dan berkolaborasi dengan perangkat lain. LAN port umumnya mendukung standar internet yang menyediakan kecepatan transfer data yang bervariasi, seperti 100 Mbps atau 1 GB/s. Setelah itu ada port PS2 keyboard. Port PS2 keyboard pada motherboard adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan keyboard ke komputer. Sederhananya itu adalah port yang digunakan untuk memasangkan keyboard. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka untuk komunikasi antara keyboard dan sistem, memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Port ini memiliki bentuk bulat dengan 6 pin dan biasanya berwarna ungu untuk keyboard. Selanjutnya yaitu port PS2 mouse. Port PS2 mouse pada motherboard adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan mouse ke komputer. Sederhananya yaitu port untuk memasang mouse. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka untuk komunikasi antara mouse dan sistem, memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kursor di layar dan berinteraksi dengan perangkat lunak. Port ini berbentuk bulat dengan 6 pin dan biasanya berwarna hijau untuk mouse. Kalau yang tadi buat keyboard itu berwarna ungu untuk keyboard. Terakhir ada game port. Game port pada motherboard adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat permainan seperti joystick, gamepad, dan controller lainnya ke komputer. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka untuk komunikasi
antara perangkat input ini dan sistem komputer, memungkinkan pengguna untuk mengontrol permainan dengan lebih presisi. Game port biasanya memiliki 15 pin dan merupakan standar yang lebih tua, yang kini telah banyak digantikan oleh koneksi USB yang lebih umum dan fleksibel. Setelah kita mengetahui apa itu motherboard dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada motherboard tersebut serta fungsi-fungsinya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen pada motherboard seperti CPU socket, slot RAM, PCI slot, SATA port, power connector, dan lain-lain bekerja bersama untuk menghubungkan dan mendukung komunikasi antara perangkat keras dalam komputer. Masing-masing komponen memiliki fungsi spesifik dalam mendistribusikan daya, mentransfer data, dan memungkinkan interaksi antara prosesor, memori, penyimpanan, serta perangkat eksternal. Dengan desain yang terintegrasi, motherboard memastikan kinerja sistem komputer berjalan efisien dan stabil, serta mendukung ekspansi atau peningkatan perangkat keras sesuai kebutuhan. Sekian adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai komponen motherboard. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami Iwan, Eja, dan Vanessa pamit undur diri dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.